Selamat datang di podcast sekolah. Pada kesempatan ini, kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita, yaitu ketua kelas. Kita akan membahas pengalaman tugas serta tantangan menjadi seorang ketua kelas. Selamat datang. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Fadil Mening Dias, ketua kelas 12 MP2. Dari kelas berapa dan sudah berapa lama menjadi ketua kelas? Saya dari kelas 11 lama menjabat jadi ketua kelas dan udah selama 1 tahun sampai sekarang. Apa yang membuat kamu tertarik menjadi ketua kelas? Karena ketua kelas dapat memimpin anggota-anggotanya untuk melaksanakan sesuatu atau ketertiban atau peraturan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas utama seorang ketua kelas? Jadi tugas utama ketua kelas itu kita tuh harus memimpin anggota-anggota kita supaya selalu menaati aturan, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan selalu memastikan mereka itu jika tidak ada guru tuh mereka tetap tenang dan tidak kemana-mana. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membagi tugas dengan pengurus kelas lainnya? Jadi yang pertama itu ini yang biasanya saya lakukan. Jadi biasanya saya tuh rundingan dulu atau kesepakatan siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Nah, nanti kita tuh adain kayak rapat kecil-kecilan untuk membagi tugas. Jadi seperti kayak bendahara, mereka itu tugasnya untuk menarik uang kas. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa tanggung jawab yang paling penting sebagai ketua kelas? Tanggung jawab yang paling penting itu sih salah satunya kita tuh harus mengawasi anggota-anggota kita supaya tetap taat sama aturan dan juga mengerjakan tugas tepat waktu dan juga tidak melakukan kesalahan atau kasus-kasus yang besar. Jadi kita tuh punya tanggung jawab yang lumayan besar untuk pengalaman paling berkesan selama menjadi ketua kelas itu seperti apa? yang paling berkesan tuh waktu classmate sih, soalnya kan waktu classmate itu kan pasti kayak ada lomba-lomba menghias kelas, jadi tuh kebersamaan kita tuh jadi lebih deket gitu, jadinya tuh lebih seru. Itu yang paling berkesan sih. Pernah mengalami kesulitan saat memimpin kelas, bagaimana cara mengatasinya? Saya pernah mengalami kesulitan, itu tuh ya mungkin kesulitannya karena sedikit anak yang mendengarkan atau beberapa anak ada yang fokus dengan asik dengan dunianya sendiri. Tapi ya saya hanya meminta perhatiannya sebentar, lalu setelah itu saya mengatakan apa maksud dan tujuan saya. Pengalaman paling berkesan selama menjadi ketua kelas itu apa? Pengalaman paling berkesan sih selama ini saya bisa memimpin anggota-anggota saya dan saya bisa membuat kelas suasana menjadi tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada sirkel-sirkelan gitu. Harus tetap ini ya, akur ya. Bagaimana cara mengajak teman-teman agar lebih disiplin lagi? Sebenarnya sih disiplin itu kan masalah pribadi ya, personal, tapi bisa aja sih kita ngajak juga. Jadi bisa dari kita buat peraturan kelas, misal untuk yang telat mengumpulkan tugas, dia yang akan mengantarkan tugas tersebut ke guru tersebut. Itu tadi disiplin ya. Sekarang bagaimana cara mengajak teman-teman agar melakukan perbedaan pendapat di kelas itu sebagai ketua kelas itu gimana? Jadi misal ada perbedaan pendapat gitu, terus ada beberapa anak yang udah mulai kebawa emosi. Jadi jalan satu-satunya kita tuh pilih jalan alternatif yang bisa mencakup keduanya. Jadi tidak terlalu membela yang A dan tidak terlalu membela yang B. Nah, sekarang ini apa manfaat yang kamu rasakan setelah menjadi ketua kelas? Manfaat yang paling saya rasakan, saya bisa memimpin teman-teman saya dan saya bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, dan saya juga lebih bertanggung jawab pada diri saya sendiri.
Kalau tidak menjadi ketua kelas, jabatan apa yang ingin kamu coba? Jabatan mungkin saya pengen coba jadi sekretaris ya, soalnya dari dulu gak pernah jadi sekretaris. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan kelas kalian. Dua kata. Yang pertama itu seru, terus yang kedua itu mereka solid, terus yang ketiga itu mereka kompak. Siapa guru yang paling menginspirasi kamu sebagai ketua kelas? Udah paling menginspirasi saya itu sebenarnya semua guru menginspirasi saya sih, dan tapi Apalagi ini ya, siapa? Wali kelas ya terutama ya. wali kelas juga kan kalau ada masalah atau problem apa-apa kan pasti terlibat, jadi bisa sama wali kelas. Ya, terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengalaman. Semoga podcast ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih.